Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rendra Firdaus, calon guru penggerak angkatan kelima dari Kabupaten Lamongan. Saya akan menyampaikan koneksi antar materi tentang kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ada 3 fokus pembahasan yang akan kita bahas pada video kali ini. Yang pertama adalah apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1. Fokus pembahasan yang kedua adalah apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini. Dan pembahasan yang ketiga adalah apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama. Apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1 ini? Sebelumnya, saya berpikir bahwa anak diibaratkan sebagai sebuah kertas kosong, yang artinya guru memiliki kendali penuh atas perkembangan dan pendidikan anak. Anak kurang dapat bereksplorasi dalam mengembangkan ide dan memberdayakan segala potensi yang dimilikinya, sehingga pembelajaran hanya berpusat pada guru atau teacher-centered learning. Guru lebih dominan dibandingkan siswa. Ketika saya menyampaikan materi, kondisi kelas haruslah kondusif. Seluruh siswa harus tenang, memperhatikan dan mengikuti perintah saya untuk mengerjakan tugas dan juga soal-soal, sehingga saya hanya mengutamakan kemampuan kognitif siswa dibandingkan dengan aspek-aspek yang lainnya seperti keterampilan dan juga karakteristik. Hasil belajar hanya dilihat dari hasil penugasan dan ulangan-ulangan yang telah dikerjakan oleh siswa. Saya berpikir bahwa nilai siswa harus baik dan mencapai KKM yang saya dan sekolah telah tentukan. Saya tidak memahami kebutuhan siswa akan kenyamanan dan kemandirian belajar. Namun, setelah saya mempelajari modul 1.1 ini, pemikiran atau perilaku saya telah berubah. Setiap anak memiliki kodrat yang dibawa sejak lahir, memiliki karakter unik dan potensi yang berbeda. Jadi mereka bukanlah kertas kosong yang bisa digambar sesuai dengan keinginan orang dewasa. Setiap anak memiliki kodrat yang dibawa sejak lahir, memiliki karakter unik dan potensi yang berbeda. Pendidikan bertujuan untuk menuntun, memfasilitasi, atau membantu anak untuk menebalkan garis samar-samar agar dapat memperbaiki lakunya untuk menjadi manusia seutuhnya. Dalam menuntun laku dan pertumbuhan kodrat anak, Ki Hajar Dewantara mengibaratkan peran pendidik seperti seorang petani atau tukang kebun. Petani hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air. Meskipun pertumbuhan tanaman padi dapat diperbaiki, tetapi dia tidak dapat mengganti kodrat sebagai tanaman padi. Misalnya, dia tidak akan dapat menjadikan padi yang ditanamnya itu tumbuh menjadi sebuah tanaman jagung. Sehingga saya akan lebih memahami perbedaan dan karakteristik yang dimiliki anak dan memfasilitasi belajar sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Proses pembelajaran yang sebelumnya lebih dominan pada guru, maka saya akan mencoba berubah pada arah guru sebagai penuntun, di mana pada praktek pembelajaran lebih memberikan kesempatan pada peserta didik untuk bereksplorasi dengan menerapkan model-model pembelajaran berbasis aktivitas, memberikan kebebasan dan kesempatan pada peserta didik untuk berbicara dan mengungkapkan pendapat-pendapat mereka, perasaan, dan ide peserta didik, sehingga sebagai pendidik kita bisa membimbing
sesuai dengan kenyamanan belajar mereka dalam penebalan lakunya. Kita lanjut pada poin yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, merancang pembelajaran yang menerapkan konsep merdeka belajar, sehingga pembelajaran menjadi menyenangkan dan bermakna. Yang selanjutnya, menciptakan pembelajaran student-centered learning, di mana siswa bebas menentukan cara belajarnya dengan tetap beracuan pada kurikulum. Membentuk dan mengembangkan budi pekerti anak melalui keteladanan dan pembiasaan. Merubah paradigma bahwa belajar di sekolah bukan hanya sekedar untuk mendapatkan nilai, tetapi untuk membangun keterampilan, keahlian, serta menunjukkan bakat mereka sesuai kodratnya. Dan yang terakhir, guru sebagai fasilitator dan mitra belajar yang dapat mendorong siswa untuk terlibat secara aktif dalam membangun pengetahuan, sikap, dan perilaku. Saya Muhammad Rendra Firdaus, calon guru angkatan ke-5 Kabupaten Lamongan. Mari jadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang tangguh. Berilah kebebasan, tuntunlah mereka agar tidak kehilangan arah, dan jadilah guru yang selalu dirindukan. Salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.